Halo semuanya, balik lagi sama gua Andika Nugraha. Jadi kali ini gua ditemenin sama teman gua. Siapa namanya? Ani. Oke, teman gua Ani. Jadi dia ini adalah teman kuliah gua. Kita dulu juga sempat sekampus ya. Ya, tapi Dan nggak sekelas. Sekelas kampret. Oh iya. Oh iya, yang semester awal. Ayo. Iya, kita kenal dari mana masalahnya? Oke, jadi di video kali ini gua bakal ngebahas hal-hal yang misterius di konten gua. Ya percaya nggak? Jadi kalau kalian percaya ya udah, nggak percaya juga ya udah. Nah, Nggak maksa ya. nggak masalah. Dan kali ini gua bakal menanyakan hal-hal yang misterius ke Ani. Sebenarnya kalau lu pribadi percaya nggak nih dengan hal-hal yang katakanlah berhubungan dengan hantu, setan yang Percaya. berbau-bau horor lah. Percaya. Kenapa? Karena pernah merasakan. Iya, pernah denger, pernah merasakan horor dah. Pernah merasakan horor tuh maksudnya seperti apa? Kayak dipanggil namanya, dibisikin, terus pernah lihat lagi. Tapi pas kecil Pernah. banget sih, pas SD. Oke. Kalau berbicara tentang masalah merasakan, itu pertama kali lu merasakan kapan tuh? Merasakan maksudnya berhubungan dengan hal-hal yang mistis ya, entah itu lu merasakan atau melihat atau mendengar. Itu Kalau pertama kali Pertama kali banget itu ngeliat pas SD. ngelihat. Hmm. SD. Hmm. SD berarti umuran kisaran berapa tuh SD-nya nih? SD. Nggak tahu, pokoknya kelas 3 atau Mungkin kelas kelas 3-an. 4. Iya. Melihat apa tuh? Waktu ngapain? Wah. Terus kocak kejadian sih. gimana? Kocaknya? Iya, jadi pas SD kan gue pakai jemputan ya. Nah, terus Maksudnya juga jemputan apa nih? Ojek gitu maksudnya? jemputan mobil. Oh, oke. Nah, kan agak jauh dari rumah ke sekolah. Mm-mm. Nah, pas di dalam jemputan, gue kan duduk di dekat jendela tuh. Terus udah gitu lampu merah. Terus gue kayak nyender aja gitu di jendela. Pas gue lagi ngelihat, maksudnya lagi nggak ngeliat jendela, terus pas gue nengok lagi, gue kayak ngelihat ada tiga apa? Tiga makhluk. tiga anak kecil. Tapi itu di situ tuh kayak anak kecil, kayak tuyul tuh. Gue nggak mau ngomong itu Kan oke, lanjut dulu. nah gue ngeliat itu deh, pokoknya ada tiga, pokoknya pokoknya botak, terus cuma kayak pakai celana putih doang gitu. Itu gue nggak bohongan, itu serius gue. Terus gue kayak gue langsung ngalihin lagi, terus gue kayak apaan sih. Terus pas gue liat lagi emang nggak ada, kayak cuma terus gue ngeliat gini, nggak ada lagi gitu. Jadi bener-bener itu tuh kayak cuma satu kali ngelihat, terus tiba-tiba dia hilang lagi gitu. Kayak, tapi itu nggak tahu ya itu beneran apa nggak, tapi itu gue ngerasa itu bener banget, soalnya gue bener ngeliatin dulu, kok ngapain anak kecil siang-siang gitu kan. Gak siang-siang sih, berangkat jam berapa ya? Tapi itu dalam kendaraan kan? Iya, dalam kendaraan. Nggak, si tuyul itu tuh di pinggiran ruko gitu lagi Oh, duduk. bukan di dalam mobilnya itu. Bukan, kan gue lagi ngeliat jendela, gue lagi ngeliat keluar gitu. Dan posisi mobil kondisinya emang nggak lagi jalan kencang? Lagi berhenti kan, lagi berhenti. kan lampu merah coy. Oh iya, sorry. Lampu merah, lagi berlampu merah di ruko, lu ngeliat. Iya, Emang kayak, kapan? Maksudnya jamnya? nah, Siang. makanya itu gue waktu itu berangkat jam berapa gue lupa, pokoknya siang dah. Sekitar siangan dan lu melihat itu. Iya, aneh Itu banget. first time. Iya, itu aneh banget, bener sih. Maksudnya masa tuyul keluar siang-siang gitu ya. Nah, yang kalau gua tahu nih ya, kalau lu ngelihat wujudnya anak kecil ya tuyul sama anak kecil ya beda. Itu tahu gua. Jadi kalau iya lu ngelihatnya tuyul sama anak kecil. Itu dia kayak botak, kayak wujud tuyul banget tuh. Tuyul emang gimana wujudnya? Yang kayak di Kayak di gambar-gambaran orang. Iya, film-film itu kan. Emang lu percaya tuyul kayak begitu? Nah, makanya gue bingung itu benar apa enggak. Ya, jadi lu percaya atau enggak? Percaya kayak gitu. Percaya. Tapi lu nggak tahu itu bener atau enggak? Dia kayak anak kecil tapi kayak dewasa, mukanya dewasa. Gimana ya? Kayak gede, gimana ya? Badannya doang kecil tapi kayak tangannya gitu dah, kakinya kayak gitu. Kayak badan anak kecil gitu loh. Badannya pokoknya anak kecil. Iya. Cuma kayak orang gede. Iya, kayak gitu. Itu Bener gimana? gak sih kayak gitu? Ya mau gue nggak tahu. Iya kayak gitu, pokoknya gue ngeliatnya kayak gitu. Itu Cuma pertama pakai kali kolor lu doang, lihat tuh? kolor apa popok gitu. Boksaran doang. Pokoknya Lu nggak iya. lu nggak mikir itu gembel Ya gitu? itu SD gila, gue kayak apaan tuh? Yaudah, Dan sih, tapi kayak lu nggak langsung. takut tuh? Hah? Nggak takut. Nggak takut, gue juga nggak tahu itu namanya apaan waktu itu. Tapi lu kenapa lu kayak bilang itu aneh horor? aja.
Tapi lo kenapa bisa bilang itu horor? Iya gila lu. Ya maksudnya kayak apa? Siang-siang gini gitu loh. Orang ada anak kecil tiga gitu terus cuma pakai popok di pinggir jalan. Di pinggiran ruko lagi. Di pinggiran rukonya lagi tutup. Tapi itu nggak tahu malam atau itu sorean? Siang. Itu gue nggak tahu itu apaan, tapi kayaknya sih itu kayaknya. Itu pertama kali lu ngelihat itu nggak entah manusia. Pertama kali ya? Iya. Pertama kali. Ada nggak sih kejadian hal-hal yang menurut lu horor tapi lucu gitu? Menurut lu lucu? Enggak, horor mah udah pasti serem lah. Udah pasti serem? Enggak ada yang lucu. Sampai saat ini lu udah merasakan apa aja tuh? Selain itu kalau menurut gue ya merasakan harusnya kan dari merasakan dulu terus mendengar terus lu baru melihat. Tapi lu pertama kali langsung melihat. Iya. Itu enggak tahu sih itu apa. Terus lu pernah Aku bingung itu apaan. Pernah apa kejadian maksud gue? Sama ini nih, itu kayak cuma lagi di mobil pulang. Kan pasti parkir mobil dulu kan depan rumah. Pas mau buka pintu sebelah kiri itu kayak ada suara nenek kayak gitu di kuping gue kayak padahal mah itu gue posisinya emang lagi rame-rame tapi itu persis banget kayak ada yang kayak gitu pokoknya di kuping gue dah terus itu doang. Gue kayak lu kan gue sebelah gue ada adik gue terus gue kayak lu denger gak tadi ada yang kayak enggak denger tapi gue yakin banget sih itu kayak suara nenek tapi nggak tahu kenapa gue bilang nenek tapi lo ngerasa dibisikin gitu. Iya. Terus dan lo ngerasa apa itu yang maksudnya dari antara lo kan beradik kakak ya dan itu lo nggak ada yang ngerasain sama sekali? Nggak ada padahal kan gue bilang tadi di mobil tuh rame kayak ada bokap nyokap adik di kanan gue ada adik gue di belakang gue ada kakak gue gitu tapi kayak bener-bener nih di ujung kuping gue kayak gitu. Tapi lu nggak mikir itu halu? Ya lu kan baru balik. Orang langsung merinding semerinding-merindingnya. Tuh gue yakin banget. Lu kalau percaya kalau lu misalkan merinding itu ada makhluknya? Percaya. Banget. Percaya banget dah. Oke. Itu kan mendengarkan ya. Tapi lu setelah kejadian seperti itu tuh nggak ngerasa kayak entah itu kapok atau gimana jadi parnoan lah gitu? Enggak, abis itu udah kayak biasa aja. Pas detik itu doang kayak serem banget kayak langsung bunuh dah bener langsung kayak deng tapi gitu padahal dibisikin doang dong tapi gue kayak sampai apa namanya merinding. Tapi kalau dari ya orang tua lu sendiri maksudnya lu pernah cerita ke hal-hal kayak gitu ke orang tua lu? Pernah cerita dan respon orang tua lu maksudnya kayak udahlah nggak usah percaya lah kayak gitu-gitu apa gimana? Enggak lah. Apa justru mereka yang malah percaya dengan adanya seperti itu? Justru mereka yang pernah merasakan? Percaya bahwa hal goib itu ada kayak hantu udah pasti ada. Tapi lu kan kalau lu kan di keluarga itu lu kebanyakan cewek kan? Itu lu di rumah itu maksudnya pernah merasakan itu? Merasakan apa? Ya merasakan hal-hal yang mistis lah gitu. Nggak pernah di rumah? Pernah tapi kayak gue kayak bawa logika aja dah gitu loh kayak. Apa tuh? Misalkan kayak keran nyala atau nggak pintu kayak ngek gitu kayak nutup sendiri itu gue kayak logikanya apa? Kayak apa ya? Ya udah angin gitu. Iya angin. Kalau keran nyala terus angin gitu. Kalau keran nyala itu gue tuh kayak apa ya? Soalnya kalau di rumah gue emang kadang lu tuh mesin air kan? Iya itu tuh kayak kadang terus kayak netes gitu. Kalau itu tuh gue kayak keran itu, pintu tuh gue udah enggak lah. Nah terus juga sama galon apa sih namanya? Dispenser. Itu kan kalau ada yang habis minum blubuk gitu kan. Nah itu bener-bener blubuk sendiri. Padahal nggak ada yang minum. Tapi itu lu lebih ke arah parno dong. Itu lebih arah parno kan? Kalau yang mana nih? Enggak, maksud gue lu dispenser punya blubuk-blubuk. Kalau itu doang itu gue nggak horor banget yang kalau dispenser blubuk sendiri. Padahal kagak ada yang minum gitu loh. Tapi kata lu tadi bilangnya apa? Logika aja. Itu yang gue bilang logika itu yang keran sama pintu. Kalau pintu kan
Nah itu gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, makanya horor banget kan. Ya coba yang bisa jawab logikanya kalau misalkan galon belebek sendiri itu tuh kenapa? Iya, Ada logikanya atau enggak? Padahal kan nggak, kalau misalkan kita ncat airnya kan, itu kan kayak ada udara yang masuk terus makanya belubuk kan. Kalau ini tuh kenapa belubuk sendiri gitu loh? Padahal nggak ada yang minum. Ya gitu. gue juga nggak tahu sih, coba kan. Oh, gue kira lu tahu. Nggak tahu gue juga. Gue kan galon. Ya. Oke. Terus berarti di rumah itu nggak pernah yang namanya merasakan hal-hal kayak gitu ya? Nggak pernah. Tapi bokap gue pernah mimpinya itu bermimpi di dalam rumah. Gimana tuh? Tuh dia. Rumah. Gimana jelasin ya? Pokoknya bapak gue kan orangnya suka kayak ngigo, kayak bangun kaget terus kayak tadi di mana ada siapa ya? Gitu kayak gitulah kayak pokoknya gitu deh. Terus kayak langsung ngecek kejadian itu tuh benar apa enggak gitu kan. Nah terus bapak gue tuh sempet itu tuh bikin gue takut banget sampai gue tuh marah-marah sama bapak gue sendiri. Kayak bapak jangan kayak gitu apa, bapak tuh kayak gitu nakutin anaknya. Terus, padahal emang itu kan kayak bawaan ya, gimana ya, kayak nggak bakal bisa diatur gitu kan. Mimpinya itu bangun-bangun bapak gue tuh langsung lari ke tangga. Nah, terus bapak gue ketakutan banget kan kayak tidurnya di bawah nih, di kamar bawah, kamar bokapnya gue. Iya, gue kan nggak tahu di atas apa di bawah. Iya, di bawah. Lari ke tangga. Iya, lari ke tangga. Berarti otomatis ngeliat atas kan, kayak ke tangga terus ngeliat atas. Pas bangun, terus bapak gue langsung lari, terus langsung ngeliat ke atas gitu kayak, terus gue nanya, kenapa gitu kan? Terus enggak, tapi enggak mukanya kayak panik gitu. So kira kenapa pak gitu kan, dia cerita aja nggak apa-apa gitu kan. So kira bapak gue nggak mau cerita, akhirnya gue paksa kan cerita. Di dalam mimpi itu bapak gue mesti harus sadar tuh mesti lama dulu baru mau cerita. Kayak ngumpulin nyawa dulu lah. Iya, ngumpulin nyawa dulu. Terus kayak mungkin itu horor kan ya, maksudnya nggak mau bikin anaknya takut, makanya enggak gitu. So akhirnya gue paksa. Ternyata bapak gue tuh dia mimpi di dalam mimpi itu bapak gue itu di tangga itu dia lagi berhadapan sama pocong itu ya boleh lah, kenapa? Iya, di anak tanggapan atas itu gue lagi kayak ngeliatin bapak gue gitu di bawah gitu. Bapak gue juga di dalam mimpinya itu bapak gue juga lagi ngeliatin itu, makanya pas bangun langsung lari, langsung kayak mau memasukkan Oke. Sorry. Langsung mau memastikan itu berapa enggak, ternyata ya udah mimpi. Berarti gue ya sih namanya. Ya gue nggak tahu sih kalau misalkan dari mimpi itu sebenarnya apa maksudnya? Artinya, iya, maksudnya artinya apakah dia didatangi langsung atau gimana? Gue juga nggak tahu, apa halo atau gimana. Gitu. Kenapa? Oh, lanjut. Itu berarti dari keluarga, dari bokap lu ya? Itu horornya bukan horor itu ya? Itu horor dari bapak gue. Ya nggak apa-apa, maksudnya itu kan ya di dalam lingkung rumah lu lah gitu. Berarti kejadian terakhir. Lu pernah apa? Di rumah lu. Di rumah gua. Lu ngapain ke rumah gua? Waktu itu lagi bukber sama. Oh, zaman kuliah. Iya, zaman kuliah lagi bukber. Azan. Tahun berapa sih itu? Azan maghrib. Oh, 2019. 2019 ada. 2015. 2015. Baru. Yang masih sekelas? Iya masih. Yang ada Eka ya? Iya, ada Eka. Oh iya, berarti iya 2015 kali ya? 2016 ya. Setelah 1 tahun kuliah. Soalnya kan masih lengket-lengket sama kelas 1. Lengket. Iya. Maksudnya kayak awal, masih deket-deket banget. Iya. Jadi tuh gue bukber nih, terus siapa yang mau sholat? Yaudah deh gue sholat kan. Siapa yang mau sholat? Iya, kayak nanya, ditanya ada yang mau sholat nggak ada yang mau tuh. Akhirnya lu mewakili dari semua yang tidak mau ini. Iya. Kan yang cewek cuma gue sama Eka. Sama Rama bukan? Gak ada Rama. Oh, Rama gak datang ya? Gak ada Rama. Terus yaudah akhirnya nggak tahu Eka kehilangan. Terus gue bilang yaudah gue sendiri deh gitu. Akhirnya gue ke atas, di atas rumah lu tuh yang tuh. Oke, di situ dah. Terus gue lagi sholat. Bisa aja tuh nggak ada hawa-hawa seremnya. Itu sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya? Maghrib kan bukber kan. Pas buka sholat. Buka dulu kan sholat habis itu. Terus itu
kan lu kayak nih di sini ya nih gitu kan kata lu gitu, akhirnya ditinggalkan sama lu. Terus gue sholat, gue kayak nggak ada hawa-hawa, nggak ada rasa-rasa serem gitu kan, karena emang yaudah gue sholat kayak pas terakhir pas mau salam tuh, sebelum salam tuh ada yang manggil gue di belakang, Ani. Nah terus itu tuh suara itu persis banget suara Eka, gue nggak bohong, Ani. Tapi bukan Eka di belakang. Eka tuh di bawah, Eka kan nggak sholat. Oh, gue pikir dia nemenin. Enggak nemenin, ya udah deh gue sendiri aja, kan tadi gue bilang gitu. Iya, enggak, maksud gue pikir lu bilang, ya udah gue sendiri aja. Ya udah lu sholat sendiri maksudnya gitu. Tapi Eka maksudnya gue pikir nemenin. Enggak, di bawah. Jadi Eka tuh tetap di bawah. Tetap di bawah, dan lu nganterin ke atas nih sajadahnya gini digelarin tuh. Tahu. Nah terus udah tuh gue udah lihat kok lu turun, pokoknya gue sendiri di situ, dan yaudah gue sholat. Terus itu kan posisinya gue ngebelakangin tangga lu, ngebelakangin tangga, ngebelakangin kamar lah ya. Ya lu ngadep pintu depan. Nah ya emang gitu kan kiblat lu. Iya, kiblat. Iya, bukan kiblat kita, bukan kiblat gua. Iya pakai di sini. Terus ya udah, Ani kayak gimana ya? Perasaan lu tadi nggak mau sholat kak gitu kan, maksudnya lu nggak mau sholat kok, lu manggil kayak mau buruan gitu mau sholat gitu kan. Terus gue kayak udah tuh gue salam, terus pas gue apaan kak sambil buka mau buka kan, mau buka mukena. Iya pas gue liat tuh nggak ada. Terus kayak mungkin dia terus gue kayak masih positif thinking dong, gue kayak mungkin tadi Eka manggil banget tapi gue kelamaan kali ya sholatnya. Terus dia turun lagi, gue turun lah, Eka lu tadi manggil gue ya, lu mau sholat gitu kan. Enggak, gue dari tadi di sini gue nggak naik gitu kan. Situ gue horor banget langsung, beneran kak lu nggak sama sekali nggak ke atas? Enggak gitu kan. Itu baru tahu si Eka doang. Iya, kayak gue pernah cerita deh. Iya gue pernah cerita, maksudnya lu pernah cerita ke gue. Pernah cerita, maksud gue nggak tahu pernah cerita. Terus gue langsung cerita gitu di sini kok, langsung detik itu juga. Siapa tadi yang manggil ya? Siapa ya gitu? Gue sampai bingung sendiri. Nggak ada yang manggil. Sampai sekarang. Iya. Dan manggilnya itu nama Ani gitu di lawak tuh. Dan yang horror. Maksud gue gini, kan kita kan buka puasa di garasi gue ya. Iya kan? Iya. Ini kalau logikanya garasi di rumah di garasi gua, lu sholat di atas rumah gua. Orang tua gua ada nggak maksudnya? Ada ya? Kalau ada pun dia kan nggak tahu nama lu kan? Nggak tahu. Ya satu nggak tahu. Yang kedua ada bokap lu doang. Ada bokap gua doang. Ya pokoknya intinya nyokap bokap gua nggak tahu nama lu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dan teman-teman lu pasti nggak mungkin dong manggil nama dari bawah ke atas. Ya teriak kan jatuhnya, karena ada orang tua gua di situ kan. Mungkin mereka pasti nggak bakal teriak lah yang jelas gitu. Dan suaranya itu suara cewek. Karena cewek itu cuma di situ cuma ada lu, Eka, udah. Menyokap gue lupa nih. Makanya nyokap gue paling ya. Paling nggak ada pokoknya nggak keluar. Ya paling diantara itu lah. Sisanya cowok kan, karena jurusan gue sama dia ini kan mayoritas cowok kan. Iya. Ya. Dan cewek di kelas kita waktu itu 3 orang kan. Nah. 1:10 guys. 1:10 lah. Nah jadi memang kalau di rumah gue itu sekelas info ya. Di rumah gue itu kadang-kadang beberapa temen gue juga kalau datang sini kadang-kadang ya gitu kadang digangguin atau gimana lah. Gue juga kurang paham sih. Tapi itu menurut lu itu beneran atau gimana? Gue nggak tahu itu beneran apa nggak, tapi sumpah gue yakin banget itu gue dipanggil namanya Ani. Dan manggilnya tuh bukan teriak, kayak manggil apa ya, Ani kayak buruan dong, gue mau gantiin nih sholat gitu, kayak Ani kayak gitu, kayak ada yang mau manggil, kayak ada yang mau buru-buru sholat. Horor banget sumpah. Tapi nggak sampai dicolek gitu. Kalau fisik nggak pernah sih. Oh iya, kalau itu kontak fisik gitu nggak pernah gitu. Nggak pernah. Kesurupan juga nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Keluarga juga nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ini kan si Ani ini kan dia dibilang sering lah ya nanjak gunung lah ya. Dia ketawa dong. Berapa gunung kira-kira? Baru lah. Ya gunung apa aja kira-kira nih? Nggak masalah. Gunung apa kayak gede udah pernah tuh. Gede udah pernah. Lau pernah? Nggak pernah. Serius? Lau nggak pernah. Sumbing? Iya pernah. Sumbing apa lagi sih gunung? Hah? Gunung salah. Merbabu, Cikuray, apa lagi? Gue minta foto-fotonya nanti ya gue tampilin ya. Jadi ini dia si Ani ini beberapa kali naik gunung lah, suka naik gunung. Nah, pas banget. Biasa aja dong. Biar kan gue belum nanya. Gue mau
cerita. Apa? Lu ngomongin gunung, gue merasakan. Apa? Dari tadi ya? Kan gue. Ya lu ngomong ini tentang gunung. Ini kan gue nanya masalah Hmm. gunung. Lu kan sering naik gunung. Maksud gue yang baru nanjak sekali aja merasakan lah hal-hal kayak gitu. Ya karena lu kan sensitif kayaknya. Jadi lu kayak merasakan. Iya. Kalau gue dari semua gunung gue belum merasakan yang kemarin nanjak. Dari semua gunung nih. Iya, ada 5 gunungan lah ya. Ada 5 gunung dan dari semua gunung itu lu pernah merasakan apa aja deh? Dari yang biasa banget deh, dari yang biasa banget. Apa jarang? Enggak, jarang. Cuma sekali itu. Cuma sekali di satu gunung. gunung gede kemarin. Gunung gede baru itu yang paling baru banget. Iya, baru pertama kali di Isengi. Baru pertama kali disengin. Iya, disengin di gunung. Oke. Maksudnya kan di gunung-gunung yang lain enggak pernah kayak ya udah santai aja kan. Terus kayak pas kemarin itu gue tuh nanjak kan. Tuh gue kaki gue tuh kayak berat banget gitu kan, kayak tadi dulu break gitu mulu sampai lama banget kan. Kayak terus gue kira gue doang tuh yang kaki gue kayak berat banget, sampai gue tuh kayak gimana ya, gue tuh tipe apa kayak tipe nanjak yang nyantai. Iya, kayak udah gitu deh pokoknya. Terus gue gitu, terus gue kayak ngeluh mulu sama temen gue. Iya, cewek wajar. Kaki gue tapi sebelumnya gue jarang banget ngeluh. Kayak di situ tuh ngeluh mulu gitu. Ngeluh mulu pas di Gunung Gede kemarin tuh gue ngeluh mulu kan. Gue kayak aduh kaki gue sakit, aduh jempol gue mau copot gitu. Gue tuh selalu ngomong kayak gitu, bener-bener kayak sakit banget dik, gue nggak bohong dik. Terus gue horornya di mana nih? Nah pas turun baru dikasih tahu sama ada tuh akang di situ dicerita. Akang siapa tuh? Akang gendang. Akang gunung gedenya. Akang maksudnya Akang gendang. Maksudnya tuh akang yang apa sih, orang yang jualan situ ranger kali ya? Di situ dah kayak. Ya, ranger. Ya, itu bilang kayak padahal gue belum cerita sama dia. Dia udah cerita horor-horor. Taruh cerita dulu. Apa dulu nih? Maksudnya lu belum cerita ke dia? Gue belum cerita kalau kaki gue tuh ternyata pegel berat. Padahal mah dari sini ke sini mah gak sumpah gue nggak ada capek-capek sama sekali. Padahal maksudnya beberapa kali naik gunung pun lo kayak ya pegel biasa aja gitu. Iya. Dan ini benar-benar pegel. Ini pegel banget, sakit banget, berat terus. Si Akang. Iya si Akang tuh cerita kalau di pos 1. Gue cerita gak sih? Boleh gak sih? Boleh. Pos 1 sama pos 2 itu banyak anak kecil. Banyak anak kecil tuh kayak ngebantu, bukan ngebantu sih, kayak suka rese. Iya rese, kayak ngebantu jalan, kayak ditarik-tarikin gitu loh, kayak ngerti gak maksudnya? Iya, maksudnya di bawah lah, maksudnya jadi entah wujud gimana ya. Iya, kayak gue digelendotin gitu kan. Dia juga cerita katanya emang banyak banget anak kecil di situ, dia suka kayak gelendotin gitu. Nah tapi dari sebanyak itu masa cuma lu doang? Enggak, gue doang semuanya ternyata bilang. Karena apa? Karena kenapa bisa lu doang, kenapa kayak yang lain enggak? Pertanyaan itu. Temen gue juga di kakinya berat yang ngomong. Banyak semuanya kali ngomong kayak gitu. Gue juga kayak pas di ini gue juga berat kok nih kakinya kan, tapi gue nggak mau ngeluh karena emang kalau gimana sih, kayak ya gue wajar lah cewek kalau misalkan sakit gue bacot gitu kan, kayak ngeluh sakit banget terus mereka tuh baru ngomongnya tuh pas udah di base camp. Gue sebenarnya juga tahu nih, dan gue gini kaki gue berat. Kita pas cerita pada semuanya bilang emang tumben banget nih kaki gue berat gitu. Tahu udah bener digelendotin apa enggak tuh, katanya banyak banget anak kecil di situ. Dan lu percaya dengan hal? Percaya lah gue. Orang gue mau percaya berat banget kaki gue anjir. Padahal nih ya, gue di situ gue udah kayak ratu banget, gue nggak bawa apa-apa, tas rempang enak banget dibawain. Wah itu karena rame-rame, gue ya, juga cewek juga sih. Dia cewek sendiri juga, terus kayak carry dibawain lah, terus kayak gue bener-bener bawa badan doang. Anjir tuh gue capek banget kaki di, gue bingung banget kayak pokoknya kalau dibandingin sama gunung sebelumnya di Cikuray tuh gue masih bawa depek lah kayak, dan itu gue nggak pegel, biasa aja. Padahal itu lebih parah kan, kayak treknya. Nah ini tuh kayak gede tuh kayak nggak lebih parah dari Cikuray, tapi itu parah banget sih. Gue pegel lah parah, gue kayak gue nggak mau lagi ke situ. Entah itu lu nggak mau lagi ke Gunung Gede maksudnya? Iya nggak mau lagi. Lah kenapa? Nggak tahu. Dan maksudnya kan semua gunung kan maksudnya ya kalau ngomongin hal kayak gitu kan maksudnya itu ada aja. Itu kayak apa ya? Apa sih rasanya? Apa rasanya? Rasanya
beda aja sama gunung-gunung yang lain gak enak. Kayak ya horor, bercapek. Terus kayak udah gitu aja gitu, beda. Gue gak mau gitu lagi jadinya. Berarti lu nggak mau. Terus juga pas di pas turun ya. Oh masih ada Pas turun, tapi bukan cerita gue. Oh ya, rombongan kenapa? yang lain tuh Kesurupan. Kesurupan pokoknya. Kan gini, gue kan naik kan cuma 2 rombongan ya, gue sama rombongan itu. Oh dalam satu gunung itu, dalam satu hari itu. Iya, cuma ada 2. Lu berapa rombongan? Berangkat itu berapa orang satu rombongan tuh? Satu rombongan gue ada 10 rombongan. Nah yang rombongan yang lain itu dia itu rame-rame banyak banget, dan itu pengajian. Oh santren gitu. Tapi kenapa di gunung? Kok mereka malah kesurupan? Makanya gue bingung, padahal itu baru apa, gue nggak tahu kesurupan kenapa. Padahal kayak gue ngeliat rombongan mereka nih, wih azan nih, nggak kayak azan di gunung, sholat kayak ya udahlah, itu kayak ya udahlah kayak nggak bakal diganggu deh, kayak aman-aman aja lah ya sampai turun. Terus itu kesurupan katanya. Nah kesurupan, terus ada juga cewek hipo pada depan gue banget, itu bener-bener rame banget. Itu kenapa sih gimana sih kan? Ada 20 orangan? Ada, lebih banyak banget kan. Kalau rame gitu kan jadi bikin apaan tuh gitu patungan. Kan apaan tuh, kenapa tuh gitu kan. Terus kayak hipo cewek kan, kayak kenapa gitu di antara banyaknya orang-orang nih, kenapa rombongan dia gitu loh, kenapa nggak lu aja gitu? Nggak juga, jangan, maksudnya apalagi gue cewek sendiri gitu loh. Paham. Apalagi kayak gue nggak, dia lagi sholat nih. Kenapa? Enggak, itu gue lagi sholat, dan pas di gunung gue kemarin sekarang itu gue lagi nggak sholat, tapi gue kayak merasakan gak enaknya itu sekarang. Aneh banget. Berarti lu lagi kondisi kayak begitu malah nanjak. Kondisi apa? Ya kondisi lu lagi halangan. Itu tapi pas waktu di Cikuray. Oh lagi di Cikuray. Itu gue nggak nanjak, fine aja. Gue kayak gue penasaran, masa sih orang-orang haid kayak cewek-cewek haid emang masa nggak boleh naik gunung? Ya udah gue coba dah. Karena gue coba fine aja tuh, gue nggak kenapa. Pas gunung ya gue nggak haid, tapi gue merasakan kayak wah anjir pegel banget badan gue, kaki doang sih, badan mah enggak. Aneh banget. Berarti selama dari sini sakit banget, berat banget. Selama banyaknya gunung yang udah pernah lu naikin, baru hal itu doang tuh. Iya. Berarti lu emang bukan yang terlalu orang, maksudnya yang sensitif dengan hal-hal kayak gitu ya? Enggak, malah gue percaya. Terus gue kayak, lu tau, gue di rumah gue itu, rumah samping gue itu tuh kayak rumah kosong. Gue pernah tahu tuh. Rumah kosong itu kayaknya. Gue tuh kayak tahu setiap gue pulang tuh selalu lewat situ, dan selalu gue udah yakin banget ada yang ngeliatin gue, tapi gue tuh kayak oh yaudah lu tuh lagi ngeliatin gue, tapi gue nggak mau ngeliatin. Yang mana yang perempuan yang jendelanya tuh, yang di tengah? Nggak tahu deh. Kan dia ada garasi, jendela kan. Garasi ini jendela, nanya jendela itu merasa ngeliat. Iya di daerah situ deh, pokoknya di daerah pintu sama jendela itu gue yakin banget ada. Setiap gue pulang selalu ada yang ngeliatin. Selalu kayak gue tuh ngerasa diliatin. Berarti tapi sama gue nggak mau ngeliatin dia. Sama kayak gue dong. Kenapa? Ya kayak gue kan balik kayak gini. Iya kayak gini. Wah kayak dik buruan dong bu. Tadi kan lu sama Amko kan jajan dulu ke nomor. Gue tuh kayak oh yaudah. Lu sendiri di sini. Tapi kita kan masih belum terlalu malam kalau itu mah. Gue kayak oh yaudah lu kalau ngeliatin gue nggak apa-apa gitu loh, kayak gue ngerasa diliatin, tapi gue nggak mau ngeliat dia gitu, kayak nggak mau kepo, kayak bodo amat. Malah kayaknya ya kalau kita bodo amat tuh dia malah jadi masa nih orang gini gitu, kayak masa nih orang nggak takut, mas kayak jadi malas gitu loh manusianya. Jadi gue nerapin itu sih di hidup gue. Kalau gue lagi disengin diapain tuh gue kayak bodo amat. Ya udah bodo amat. Iya. Gitu. Jadi kayak setan coba mana itu itu kan ada pakai sendal gua bisa. Maaf ya. Mana dah. Maaf guys, kecoa. Siapa tadi sih lupa gua. Berarti yang lu menerapkan konsep kalau misalkan lu merasa dengan hal-hal yang seperti itu, konsep lo adalah lu bodo amat. Kalau lu bodo amat ya istilahnya makhluk itu kayak nggak asik nih digangguin, tidak merasa terganggu. Iya gitu. betul. Nyampe sekarang lu merasakan lu menerapkan itu. Iya sampai sekarang. Nah rumah lu kan jauh nih, lu nggak ketakutan ngerasa nanti di jalan. Lu kan tahu kan gue suka PP waktu ngekos. Maksudnya
waktu ngekos suka pulang pergi Jadi rumah di malam. kampusnya di Depok, rumahnya di Pamulang. Nah itu ngekos kan, terus kalau misalkan setiap 1 minggu sekali balik gitu kan, terus kayak malam banget pulangnya itu tuh gue tuh kayak sebenarnya gue tahu dik itu horor, tapi tuh gue kayak coba gitu gak sih, gimana ya, gue kalau gue takut. Lu lewat yang ini nggak sih, kuburan Cina Itu gue ngelewatin terus. Oh, lewatin terus. Iya, gue tuh kayak udah gue tahu ini tuh horor, tapi Daerah gue Limo bawa maksudnya? iya Limo. Imo ya. Jadi gue bawa santai aja kayak dengerin lagu gitu. Coba gue Tapi nggak ada pernah kejadian. kayak apa ya, apa sih, mata batin. Bukan mata batin, Mata najwa. ini Mata- Mata bola mata. mata kaki. Wah. Ini apa sih yang di sini? Ini Apa? Pelipis. yang di kanan itu, gimana sih kalau kita lagi ini kita tuh kayak ngerasa ada yang ekor mata. Oh, ekor mata. Guys, itu ekor mata. Gue mikir spion. Yang begini. Aduh. Iya itu, gue tuh tobat setiap gue lagi nyetir pasti selalu kayak, wah ini di depan ada putih-putih. Jadi gue tuh kayak nggak mau nengok gitu, kayak bodo amat. Meskipun lu nggak tahu itu sebenarnya putih-putih itu apa. Entah pun kalau gue nengok tuh beneran tuh kayak horor banget sih itu. Dan Makanya gue mending gak usah nengok. daerah Sawangan Limo yang lu jalanin itu kan juga ya kanan kiri juga 2 ya kali gelap kuburan ya. lagi. Hah? 2 kali? 2 kali kuburan. Bukan sekali doang ya? 2 kali. Yang di mana satu lagi? Yang gede banget nih kuburan. Limo yang kuburan Cina kan? Iya sama yang masuk gang. Lu masuk gang gak sih? Di mana? Itu gang sebelum Nemo. Lu yang mana yang gede nggak kuburannya? Iya, yang sebelah kanan. Itu kuburan Cina lu. Iya. Ada lagi. Yang Sebelum apa sesudah? Sebelum. Yang apa ya? Sebelum tol. Enggak. Yang udah jadi tol sekarang Pokoknya Cinere. belum lama. Pokoknya ih. Sebelum perempatan. Sebelum perempatan sebelah kanan. Yang ada luas batu lapangan itu tuh kuburan. Perempatan yang ini yang ada Yang jualan tengah- buah yang ada di sini tugu. di kiri. Yang ada tugunya perempatannya. Tugu lurus terus Lurus sebelah kiri. terus. Oh, perempatan itu Yang sebelah mananya? sebelah kanan ya. Oh, iya Itu gua gede tahu. banget kuburan. Iya, yang Bukan gede gede. kuburan Yang yang setelah gede tanjakan. lahannya. Iya. Setelah tanjakan. Tanjakan terus sebelah kanan ada kuburan, iya. sebelah kiri ada Dulu buah. lewatin situ terus. Termasuk nanti. Berani lu? Dibilang berani mah. Enggak. Berani. Kok bisa sih lu? Hah? Ngadepinnya dengan tenang. Ya udah gitu, tuh udah. Nah, kita kan ini kan satu kampus nih. Dulu di kampus sendiri pernah ngerasain gak sih? Enggak sama sekali. Sama sekali. Wah, berarti hidup lu tidak menyenangkan nih. Bukan tidak menyenangkan, gue setan mah cuek kali sama gue ya, kayak males gitu karena gue cuek gitu loh. Karena lu cuek banget. Cuek sama kayak gitu. Mana ada ya udah gitu. Enggak ada lu, dia nyanyi mulu dari tadi. Jadi gitu guys, aku cara menghadapinya itu dengan cuek. Oh gitu, ada tips-tipsnya nggak? Kalau misalkan lu ya ketemu dengan hal-hal yang seperti itu. Kayak lu ngeliat nih, walaupun emang gue nggak pernah ngeliat bener-bener ditampakin banget. Tapi kalau misalkan gue nggak bisa ini sih. Kalau lu merasakan jadi gue yang tadi gue ceritain, tipsnya ini sih kayak Bodo amat. Tapi kalau ditampakin amit-amit, jangan sampai kalau bener-bener ditampakin depan muka, ya udah kabur. Sumpah kalau bisa mah. Tapi lu berarti selama ini belum bener-bener yang tampak-tampakan. Nggak kayak face to face gitu. Itu nggak pernah. Nggak tahu kenapa. Dan gue pengen. Kalau ini, lu kan waktu itu kan Pengen tapi udah sebelum sekali aja lu jangan. PP ya, kan waktu itu lu ngekos nih. Nah, waktu ngekos ada pernah kejadian hal-hal kayak gitu. Enggak ada aman. Padahal kosan gue depan lu. Taruh kosan lu yang mana? Kan lu kosan lu pindah. Yang lama. Yang lama tuh yang di Empok berarti. Itu kan depan lu hutan banget kan. Kebon, bukan hutan. Oh kebon. Iya. Ya itu nggak apa-apa. Tapi nggak pernah ada apa-apa. Nggak pernah. Dan tapi lu intinya lu percaya dengan hal-hal seperti itu. Percaya.
percaya aku. Nah, kayaknya yang ini nggak gua cut nih. Oh, cut aja. Terus apa lagi? Duh, gue takut. Ada lagi? Ada kecoa udah. Hah? Ada lagi? Enggak, udah ya. Suara nenek-nenek, tuyul, sama rumah lu. Udah. Rumah Amsal? Mamsal. Kosan Ucok? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Rumah mantan? Nggak. Aduh. Oh, lebih horor itu kayaknya. Ah, Eh, kalau dia nonton lo nanti. hah? Ya gue lagi. Ah, biarin. Oke, jadi Itu serem gak sih menurut lu? Ah, lu nggak ada tanggapannya gini gitu. Karena lu Katanya nggak kita nanya. ngomong. karena lu nggak nanya. Nih kalau yang gua tangkap nih ya, kalau yang masalah dari yang masalah segi, Wah, yang pertama tadi apa yang lo tuyul. bukan, ya yang tuyul, yang lo lagi diantar angkot lah ya sebetulnya. Angkot. Anggapnya angkot. Yang di Dibawa angkot itu kalau menurut gua sendiri itu halu. Lalu Kalau menurut gue yakin gua- banget itu ngelihat, bener-bener ngelihat, tapi terserah sih kan. Ya lo menurut lo ya. Kalau gua itu lu baru balik sekolah, Mau berangkat. ngantuk. Ya nggak tahu ngantuk apa enggak. Oh, Mungkin iya juga ngantuk sih. ya. Ya mungkin karena kalau berangkat mungkin karena masih ngantuk atau gimana, otak masih Soalnya itu gimana. posisinya tuh bener-bener Cuma- sepi banget, rukonya tutup kan. Tapi di depan ada segerombolan anak kecil dan itu nggak pakai baju gitu, aneh banget. Itu gue inget banget. Tapi kan bisa masih aja maksud- terngiang-ngiang tuh, masih terngiang-ngiang sampai beberapa tahun gue. Itu masih di Pamulang apa di mana? Masih di Pamulang tuh. Ya kalau menurut gue sih, ya dari segi cerita lo ya mungkin pas lo itu lagi halu sih. Kalau menurut gue ya, tapi kan gue nggak tahu gimana nya. Karena kan jamnya juga siang ya. Gue nggak tahu juga sih ya. Meskipun ini sebenarnya makhluk ini sebenarnya keluar siang atau malam, cuma Nah, itu ya kali kalau ya. siang tuh kayak ya kayak kurang logis aja kalau menurut gue gitu. Siang makanya aneh banget. Kalau misalkan yang mana nih? Suara nenek-nenek. Suara Itu nenek. mah semua orang kayak pasti merasakan pernah. Taruh suara nenek-nenek. Suara nenek-nenek juga sama kalau menurut gue itu. Menurut gue juga. Apa? Halu Menurut lagi gue itu nih. masih halu. Karena Halu lu tuh apaan sih definisi halu di lu? bukan definisi sih, lebih tepatnya opini gue sih. Apa? Opini gue kalau lu halu tuh kayak ini yang merasakan lu doang. Nah, orang lain tidak merasakan. Aneh Nah, dah. jadi tar dulu dengerin. Oh ya oke. Lu tuh misalkan ya dalam kondisi keadaan drop, capek, pikiran kemana-mana, itu tuh bisa tiba-tiba kayak ya muncul lah. Gue nggak tahu ini opini gue menurut atau nggak, cuma yang jelas kalau misalkan lu lagi kondisinya capek, pikiran lu lagi kemana-mana, lu bisa aja memunculkan dengan apa ya misalkan hal-hal yang kayak nggak pengen lu denger, kayak tadi kayak apa bunyi gimana, Iya. ya gitulah gitu, entah itu. Terus lu bisa menyimpulkan kenapa itu suara nenek-nenek itu, padahal kan tidak berwujud. Makanya. Lah kok makannya? Iya, gue bingung makanya kenapa gue tuh di pikiran gue tuh nenek. Aneh gak lu? Ya mungkin anehnya ya mungkin gue lebih ke arah karena lu halu itu maksud gue. Kecuali nah gue pernah ngerasain jadi gue punya kolam ikan sama teman gue. Nah pas di kolam ikan itu pas pertama kali gue lagi ngebangun. Jadi gue sama teman gue malam-malam itu baru sekitar maghrib. Terus? Nah ini kalau masalah ngedengerin ya, jadi gue dengar suara, ya gue nggak bilang cewek tapi kuntilanak gitu. Gue ngedengar suara, gue memang mendengar tapi gue nggak ngomong kayak lu ngomong ke adek lu, lu denger gak suara? Enggak. Nah gue tahu lah ya cewek. Gue dengar itu tapi gue oh ya udah, gue nggak cerita. Temen gue yang ngomong, Dik lu denger nggak gitu. Ya itu benar. Nah temen gue denger ternyata. Oh berarti sama-sama denger nih, berarti gue nggak halu itu maksudnya. Nah dan itu posisinya juga menurut gue agak sedikit jauh dari apa ya, Makanya pemukiman lah istilahnya. Maksud gue kalau untuk dengan hal-hal suara kayak gitu, kayaknya gue bisa ngebedain mana suara yang benar-benar itu rekaman voice gitu, atau yang suara apa sih? gitu. Gak ada. Takut kecoa. Enggak ada. Sama suara yang kayak ya benar-benar ditimbulin dari mulut lah katakanlah gitu. Nah maksud gue itu yang enggak, yang menurut gue nggak halu karena sama-sama ngerasain. Sama halnya gue waktu itu pernah gue lagi nongkrong di sini,
lagi nongkrong sama temen gue berempat Sini. nih. Iya di sini, gue posisinya di sini. Temen gue ini di belakang kamera sini 3 orang. Nah, gue ngelihat ke arah sono. Lu udah pernah gue ceritain belum sih? Coba dulu. Jadi temen gue belakang kamera ini 3 orang, gue di sini sendiri. Nah, di situ di pojokan tuh yang tempat sampai hijau. Nah, itu waktu itu ada perempuan. Enggak, belum. Perempuan tingginya ya nggak normal sih tingginya kalau untuk ukuran cewek ya. Kayak anak-anak basket cewek lah istilahnya tingginya segitu. Kayak cewek kan biasa tinggi. Iya, yang jelas tinggi lah gitu. Nah, tinggi dan dia posisinya itu gambaran pada umumnya aja sih, maksudnya kayak kuntilanak kayak biasa, kayak rambut panjang. Apa sih? Daster ya. Ya itulah pokoknya warna putih lah. Gambaran pada umumnya aja, cuma dia begini-begini. Ah, apaan sih, Dik? Serius kok? Ya udah, gue mau pulang. Tapi lu tadi minta cerita. Ya udah, jangan itu kalau itu kan. Jangan bayang. Gue praktekin. Ah, jangan, Dika. Enggak, Dika gue gak mau. Orang itu di jam 9. Gini, gue lagi duduk di sini kan, terus gue ngeliat. Jam 11. Gue ngeliat ke sono nih. Ngeliat ke sono. Kok itu ada ya? Tapi masalahnya jelas banget kayak tapi orang. temen lu gak ngeliat? Temen gue lagi ngobrol, karena dia lagi asik ngobrol. Gue ngeliat. Nah, pas gue ngeliat, kok bentuknya bener-bener kayak orang. Nah, yang jadi pertanyaan, yang benar-benar menurut gue itu aneh adalah bentuknya itu benar-benar kayak orang. Gue mikir tetangga gue atau apa ya gitu. Tapi gue nggak mikir bukan tetangga gue karena jangan praktekin lagi lu ya. Satu, nggak ada perempuan di sini setinggi itu. Yang kedua, lo tau kan rumah gue jam 8 jam 9 udah sepi. Nah, itu tuh udah jam 12 jam 1 malam lah kira-kira. Ini udah sepi. Nah, gue ngeliat kayak gitu kan. Gue bilang ke teman-teman gue, boy, lu lihat nggak ya di situ apa? Gue pikir mereka udah jangan praktekin. Enggak gue praktekin. Gue pikir mereka nggak ngelihat. Oh, mereka ngeliat. Berarti kan ngelihat. Ya udah, berarti yang cerita gue itu gue halu, guys. Dulu kan gue nggak ada mobil. Dulu gue masih nggak ada mobil. Gue kabur semuanya. Karena gue ngeri berempat. Ya iyalah lu ngelihat semua. Lu cerita aja, gue udah ngeri nih. Masuk ke garasi, gue tutup gerbangnya. Mak gue teriak, kenapa sih berisik? Oh enggak tadi ini. Maksudnya biar nggak bikin panjang aja gitu. Padahal di sini udah keringet dingin. Nah, karena gue juga keringet dingin karena anjir kok nampaknya kayak lu orang. Takut ya? Seorang lu takut, seorang kayak lu takut. Ya karena bentuknya nggak wajar kalau menurut gue yang istilahnya. Gambaran pada umumnya bentuknya nggak wajar. Katanya bentuknya manusia. Maksud gue gini. Oh, bentuknya nggak wajar itu itu adalah dia menampakkan itu kayak bener-bener orang. Enggak, aku ngerinya di situ jangan apa gimana. iya. Itu. Dan semuanya itu melihat. Itu. Orang kan biasa kalau enggak lu doang ngelihat. Kayak tadi deh maksudnya gue di antara 10 orang, iya. di antara 10 orang misalnya cuma satu yang lihat, kedua. Nah, ini lagi ngumpul berempat, ya empat-empatnya ngelihat semua gitu. Nah, terus yang gue nggak pernah sih merasakan gitu kayak lagi ngumpul. Itu bukan merasakan, itu melihat dong. Melihat dan oh ya, melihat. Sebenarnya kalau untuk melihat gue ada banyak, cuma gue lebih pengen ngelihat dari sisi dari teman-teman gue aja sih gitu. Terus tadi yang masalah yang lu apa yang naik gunung ya. Oh iya, gunung Nah, gede. naik gunung sebenarnya gue kalau itu baru mungkin karena lu kan merasakannya kan lu bersatu bersama-sama gitu kan. Tapi dibalik di sisi lain, kenapa lu naik gunung lain gak pegel tapi ketika naik gunung itu lu ngerasa pegel banget? Mungkin logikanya adalah mungkin pas lu mau naik gunung itu kondisi lu badan lu lagi gak fit. Iya. Bisa di logikanya bisa ke situ lah, maksud gua kayak itu gitu. Kalau logika iya benar dan teman-teman lu mungkin dengan kondisinya yang sama dengan lu gitu. Kalau dihubungkan dengan cocokologi ya bisa juga, cuma kan gue nggak tahu kondisinya waktu itu seperti apa. Gitu sih. Kayak kalau yang waktu yang lu sholat di rumah gue, kalau gue pribadi sih, gue mikir mungkin elunya halu, tapi gue halu aja semua. Enggak, serius, karena ini bukan gue merasakan, ngerti nggak? Karena beberapa teman kita kayak Hamsal, Ucok itu juga pernah merasakan di sini kan gitu. Gimana ya, Dik? Gue menganggap ya udah lu halu aja gitu, tapi gue sebenarnya tahu kalau di sini tuh ada. Gue tuh merasakan pas lagi sendiri terus. Jadi kalau gue cerita sama orang halu-halu gitu.
Karena enggak lu, sih waktu yang suara karena nenek lu juga enggak. karena lu wujudnya masih biasanya masih mendengar gitu-gitu kan. Sekalinya melihat ya cuma gitu doang. Cuma sereng hilang gitu kan. Gitu. Tadi pengen ya tapi nggak Lu jadi. nggak pernah kan kayak misalkan gue lagi tidur tiba-tiba dan duduk di kursi gaming gue. Ya lu pernah cerita. Halo, Baru itu enggak yang lu cerita yang apa? Pokoknya gue pernah lihat. Iya, gue kan. Lu. Siapa gue apa lu? Lu. Yang mana? Nah tuh pokoknya lu pernah lihat aja gitu. Ya gue terakhir itu yang di rumah gue itu dia duduk di kursi gaming gue. Bukan yang itu. Yang nongol di pintu. Apa jendela? Nongol di pintu. Itu Nongol gimana ceritanya? Coba intinya dulu, aja tapi jangan. Ini sih kalau makin kesini sih nggak ada sih. Kalau dulu itu dia tuh ya udah kan kalau dulu kan kadang-kadang kan AC kan bukan kadang-kadang AC kan belum ada tuh dulu. Jadi kan suka ngablak. Itu kebuka. Gue kalau tidur mati lampu. Suka ada yang ngintip dari luar gitu. Dari luar pintu itu udah ada. Sama jendela kan dulu ngebuka karena belum ada AC kan. Suka ngebuka kalau waktu itu dari luar yang gue tahu ya. Itu berpocong. Itu ngeliat tuh. Banyak banget itu. Cuma ada dua no. Kenapa jadi nulis kecoa gitu. Sama yang ini. Itu sama lu bukan ya? Yang mana? Yang kayak itu tuh kita kalau kita telepon itu tentang itu tuh ini dulu kita lagi ngobrol itu tentang jurnal. Jurnal siapa? Jurnal Lisa. Iya itu. Kita lagi ngobrol tentang itu terus tuh kayak taruh nelpon. Gue lagi kita teleponan. Waktu itu teleponan kita. Iya, teleponan kan kita. Yang waktu lagi bahas itu loh. Yang lo bisa menembus terus gitu. Yang lu cerita kayak gitu dah. Ingat kan yang lo telepon kayak gitu. Ya apa? Lu kayak nih gue lagi diliatin gitu. Dalam kamar. Ingat gak sih lo? Masa gak inget sih? Gue yang diliatin apa lu? Masa gue sih? Lagi teleponan kita terus lu kayak ini gue lagi liatin. Terus gue kayak serius lu dik. Gue ngomong kayak gitu. Oh iya gue pernah ya. Gue lupa. Terus gue diliatin nih. Iya. Gue diliatin di sini maksudnya. Gak tahu di mana pokoknya lu lagi di rumah kan. Tapi gue nggak tahu pokoknya lu waktu itu ngomong gue lagi liatin nih gitu. Tahu udah lama banget sih dik itu. Ya kalau buat sekarang sih kalau ke gue pribadi sih nggak begitu berasa ya. Terakhir itu ya gue dia itu duduk di kursi gaming gue itu lagi duduk di situ. Kalau yang di pintu gimana ceritanya? Maksudnya? Yang di pintu. Di pintu mana rumah gue? Pintu apa jendela sih? Ada dua. Oh, di pintu. Kalau yang di pintu ya waktu itu kan belum ada AC. Pintu ngablak kan. Oh, jendela tadi yang lu ceritain tadi. Oh, iya. Iya kalau pas ada nggak ada AC kan panas gitu, pakai exhaust. Jendela kebuka. Kalau yang dari jendela waktu itu gue pernah lihat pocong. Kalau yang di jendela, kalau yang di pintu itu ya dari yang rumah gue itu suka nongol, suka ngintip gitu. Nah, itu tapi mungkin teman-teman gue mungkin bisa kapan-kapan bisa menceritakan hal-hal. Coba aja main ke rumah Dika. Enggak juga sih, mereka rasakan sendiri mereka kan sensasinya. enggak, ini konsepnya kan mereka kan enggak kenal gue. Oh iya. Iya. Atau enggak coba berdiri di sini 5 menit tuh di rumah. Kenapa? Di sini. Kenapa mah? Iya, coba aja rasain. Emang tadi aja yang pas lu cerita itu gue langsung merinding, gila. Gue marah banget. Ya mungkin itu karena apa sih namanya? Gue takut anjir. Parnoan. Gue takut. Jadi begitu lo dapet cerita kayak gitu lo parno. Iya. Gue langsung kalau pulang tiba-tiba yang lu sebutin tadi kayak gitu. Ada yang bonceng? Lu lagi. Tapi lu percaya nggak sih sama hal-hal yang kayak misalkan lu ditempel, lu di tadi kan, tapi lu udah pernah ngerasain di Gunung Gede ya? Maksud gue lu percaya dengan hal yang ditempel, entah itu kodam, percaya, entah itu dikirim, percaya lu? Percaya. Padahal lu nggak pernah ngerasain ya? Soalnya banyak ceritanya, temen gue digituin gitu-gitu, kayak orang gak mau percayaan menurutnya. Iya, gampang. Tapi lu percaya tuh dengan hal-hal kayak gitu? Percaya. Apa karena sering nonton jurnal saya? Iya kayaknya sih. Ya mungkin lah kebanyakan korban dari jurnal. Iya, makanya dari tadi gue kenapa udah kalau disebut? Oh iya, nanti ditutup gitu aja. Enggak usah gitu kan, nanti kan gue udah ngerti. Oh iya, oke. Oh gitu, iya. Sebenarnya nggak seru sih ceritanya.
sebenarnya nggak serius sih ceritanya, tapi alhamdulillah sih cuma merasakan itu doang, kejadian mistis. Semoga aja nggak parah. Semoga aja nggak. Semoga tapi aja nggak parah. Tapi kalau kayak yang misalkan sampai diintilin, ditempelin, diisengin terus-terusan tiap hari, ada tuh yang kayak gitu. Jangan sampai. Gila aja. Kalau pelet gitu-gitu lu percaya? Percaya. Lu percaya nggak kalau lu dipelet? Pelet sama susuk apa bedanya? Susuk biasanya dipakai, kalau dipelet lempar ke orang, yang gue tahu ya. Oh, jadi gue melet lu nih, lu suka sama gue gitu. Itu apa namanya? Susuk. Pengen banget lu. Iya, bukan maksudnya. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kalau susuk lu yang make, jadi gue yang suka sama lu. Kalau pelet lu lempar ke gue gitu, maksudnya. Yang gue tahu. Percaya. Lu percaya nggak kalau mantan lu itu melet lu? Enggak. Lo. Nggak percaya. Lo. Mantan gue cuma. Enggak, maksudnya kenapa nggak percaya? Lu percaya dengan pelet sama susuk ada, tapi lu nggak percaya kalau di melet lu? Enggak lah. Kenapa? Karena dia orang baik. Karena dia orang baik, tahu dari mana baiknya konsepnya? Masa baik karena ditinggal? Karena gue pernah hidup sama dia. Anjay. Apa? Enggak. Oke, jadi apa lagi? Ada lagi? Dah. Nggak ada. Oke, jadi mungkin segitu aja cerita dari temen gua, Ani. Mungkin ceritanya emang sedikit dan kayaknya halu semua sih. Ya kalau menurut gua. Tapi menurut gue sih itu bener-bener kejadian kayak gue merasakan itu anjir, kayak terserah lu mau ngomong itu halu, gue denger dan merasakan sendiri gitu. Tapi enggak, kenapa gue bilang halu, mungkin karena kondisinya hampir lu semua yang merasakan. Tidak dirasakan. Itu kenapa? Iya sih, benar sih. Tidak dirasakan dengan yang lainnya gitu. Gue ambil contoh. Apa? Nah, misalkan kejadian, kita kejadian itu Cok di puncak nih. Gue sama di Ucok di puncak, lagi di villa nih. Contoh, ada kamar mandi. Minta cerita dia gimana? Oh, jadi ada di video berikutnya ya. Abis ini kita bakal bikin video lagi. Oke, masih banyak cerita horor selanjutnya. Intinya aja ya, kalau misalkan nggak halu ya anggaplah kayak gua sama si Ucok sama-sama kayak gua sama lu sama-sama merasakan gitu aja. Iya, ada yang merasakan selain gua gitu. Iya, jadi menurut gua ya itu nggak halu. Iya, itu menurut opini gua aja. Gitu. Berarti wajar kan kalau kita merasakan sesuatu. Gue langsung detik itu juga sebenarnya nanya. Wajar. Detik itu juga nanya. Lu ngerasain gak? Sebenarnya sih ya sebenarnya wajar. Harusnya nggak boleh kayak gitu gak sih? Maksudnya? Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh gimana pun? Nggak boleh langsung omongin kalau merasakan. Nah itu kadang itu orang kayak gitu, maksudnya jangan ngomongin gitu. Kalau gue pribadi sih udah omongin aja. Gitu. Iya. Biar tahu nih, bener nggak? Iya maksud gue lebih ke arah situ, lu ngerasain nggak gitu. Oke, mungkin nyampe sini aja video gue kali ini sama Ani Fauzia, teman kuliah gue. Mungkin ceritanya emang dikit, cuma yang jelas dari penjelasan dia percaya kalau makhluk astral itu ada ya. Itu ada. Dan beberapa kali si Ani ini sudah merasakan. Oke, jangan lupa buat ngikutin video-video gue berikutnya di video. Percaya nggak? Percaya ya udah, nggak percaya ya udah. Gua percaya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.